Kita semua tahu, Gojek, aplikasi serba bisa yang mengubah cara kita hidup, dari ojek online hingga pembayaran digital. Tapi di balik kemudahan itu, ada kisah besar yang tidak banyak orang tahu. Apa sebenarnya rahasia Gojek bisa menjadi unicorn pertama di Indonesia? Dan bagaimanakah mereka membangun ekosistem teknologi yang meroket, valuasi mereka hingga belasan miliar dolar? Dan inilah Anadri Insight. Tahun 2010, Gojek lahir bukan dari aplikasi canggih, tapi dari call center kecil dengan 20 driver ojek. Pendiri Gojek, Nadiem Makarim, terinspirasi dari kebiasaan pribadinya naik ojek setiap hari dan frustasi dengan sistem ojek pangkalan yang tidak efisien. Ia melihat potensi besar. Jika teknologi bisa mempertemukan penumpang dan pengemudi dengan cepat, semua orang diuntungkan. Namun saat itu, Indonesia belum terbiasa dengan aplikasi ride dan hailing. Tapi kebutuhan mobilitas kota besar tak terbendung. Ketika aplikasi Gojek diluncurkan tahun 2015, lebih dari 100.000 orang mengunduh hanya dalam 2 minggu pertama. Gojek tak berhenti di transportasi. Mereka langsung meluncurkan layanan lain seperti GoFood, GoSend, GoMart, dan bahkan GoClean. Inilah strategi Super Apps. Satu aplikasi untuk semua kebutuhan harian pengguna pada tahun 2017. McKinsey mencatat, Gojek memproses lebih dari 100 juta transaksi setiap bulan di seluruh Indonesia. Ekosistem layanan ini membuat pengguna betah, karena hanya dengan satu aplikasi semua kebutuhan terpenuhi. Dan dengan makin banyaknya layanan, makin sulit pesaing menyaingi keterkaitan pengguna pada Gojek. Pada tahun 2016, Gojek mendapatkan investasi besar dari KKR, Warburg Pincus, dan Spekuala Kapital senilai 550 juta dolar AS. Investasi itu mengangkat Gojek ke status unicorn, startup dengan valuasi lebih dari 1 miliar dolar. Valuasinya terus naik, dan pada tahun 2020, Gojek resmi jadi dekakorn dengan nilai lebih dari 10 miliar dolar. Para investor melihat kekuatan Gojek tak hanya di transportasi, tapi juga dominasinya di sektor pembayaran lewat GoPay. Menurut data Bank Indonesia, GoPay sempat menjadi dompet digital terbesar kedua setelah OVO. Di balik layar, Gojek mengandalkan ratusan engineering di Jakarta, Bangalore, dan Singapura. Mereka membangun algoritma canggih untuk membaca data jutaan transaksi harian. Data ini digunakan untuk menentukan area sibuk, waktu terbaik untuk bagi driver, dan promo yang ditargetkan secara personal. Gojek juga mengembangkan sistem harga dinamis mirip Uber, yang sesuai dengan kondisi lalu lintas dan permintaan real-time. Kekuatan data inilah yang menjadikan Gojek lebih presisi, efisien, dan tak tergantikan oleh pesaing aplikasi manapun. Nadiem Makarim bukan hanya lulusan Harvard, tapi juga pemimpin visioner yang paham akan permasalahan masyarakat Uber. Ia membawa Gojek menjadi simbol kemajuan, inklusi digital, dan kebanggaan nasional tahun 2019. Nadiem Makarim dari Gojek untuk menjadi Menteri Pendidikan dan tongkat estafet diserahkan kepada tim baru. Gojek kemudian merger dengan Tokopedia membentuk Goto Group, raksasa teknologi Asia Tenggara. Warisan Gojek bukan hanya valuasi dan aplikasi, tapi transportasi budaya dari ekonomi informal ke ekonomi digital berbasis sistem. Gojek bukan sekadar aplikasi, ia adalah revolusi. Dari call center kecil menjadi simbol kemajuan bangsa. Rahasianya bukan hanya satu hal, tapi kombinasi pemikiran besar, strategi cerdas, teknologi lokal yang mumpuni, dan pemimpin yang berani berpikir beda. Dan inilah Anadri Insight. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Dari di sini kita akan terus membongkar kisah-kisah besar dari balik dunia bisnis Indonesia.